Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengubah Ketragisan Hidup. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat ini menggambarkan betapa tragisnya hidup manusia, yaitu seperti rumput yang akhirnya kering, dan segala kemuliaan yang diperoleh manusia selama hidup seperti bunga rumput yang akhirnya juga gugur. Ini terlihat dari siklus hidup manusia, di mana setiap orang tanpa kecuali akan mengalami proses penuaan, mengalami sakit, dan akhirnya menuju kematian. Lebih tragis lagi ketika sakit di usia tua tidak ada yang memperhatikan. Bahkan kalau kita lihat, anak pun tidak sedikit yang kurang atau bahkan tidak peduli dengan keadaan orang tuanya yang sakit. Kita juga melihat realitas orang yang meninggal paling lama beberapa hari pasti akan dikuburkan. Ditangisi sudah tentu, tetapi tidak ada yang menahannya, sekalipun itu orang kaya yang banyak melakukan kebaikan selama hidup. Lebih tragis lagi, semua yang pernah dicapai dan diperoleh, tidak ada yang dibawa, semua ditinggalkan. Ini sungguh-sungguh tragis, saudara. Ayat tadi juga mengisyaratkan bahwa hidup itu begitu singkat dan kenyataannya seakan semakin dipersingkat. Alkitab mencatat masa hidup manusia sebelum Nuh bisa mencapai ratusan tahun. Tetapi pada zaman Nuh, firman Allah berkata, umur manusia hanya 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Lalu pada zaman pemazmur dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa masa hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80, tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan kalau kita mau perhatikan sekarang ini, tidak sedikit orang yang meninggal di usia muda, yaitu di kisaran 50-60 tahun. Memang sungguh tragis hidup ini, saudara. Tetapi kabar baiknya, kita patut bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebab kita diberi kesempatan mengubah ketragisan hidup menjadi hidup yang penuh arti, menjadi hidup yang bermakna. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Atau apa yang bisa kita lakukan dalam hidup yang singkat ini? Yang pertama, kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus, sebab Dia adalah hidup itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Kalimat barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
Kata percaya di sini artinya hidup seperti Yesus pernah hidup. Di bagian lain, Tuhan juga berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Kata hidup di sini memiliki arti hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna. Artinya, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kesanggupan untuk mengubah ketragisan hidup. 2. Kita harus bisa melabuhkan hati kita ke LB3, langit baru dan bumi yang baru. Sebab memang itulah tujuan akhir hidup setiap orang percaya yang kita nantikan dan menjadi pengharapan kita. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Maka saudara, agar hidup tidak tragis, jangan lagi kita terjebak dalam percintaan dunia. Jangan sampai kita terikat dengan apapun dan siapapun juga kecuali dengan Tuhan. Sebab semua itu sementara dan cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan." Kata hati di sini selain memiliki arti hati, juga memiliki arti pikiran. Hati dikatakan akan memancarkan kemuliaan Allah kalau pikiran kita isi dengan firman Allah. Dengan kata lain, agar hati kita bersih dan pikiran kita bisa mengerti kehendak Allah, kita harus setiap hari dengar atau baca firman. Kita mengerti firman itu dengan baik, kita terima, lalu kita jadikan tuntunan hidup setiap hari. Hanya firmanlah yang bisa mengkuduskan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengubah ketragisan hidup. Saudara, dengan melakukan ketiga hal tersebut, hidup kita akan berubah. Semakin hari semakin berkualitas. Kita akan bisa semakin peka atas apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Hidup akan jadi bergairah sebab kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menuntun, memelihara hidup kita. Dan lebih dari itu semua, kita akan merasa bahagia. Sebab kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaannya. Hidup berkualitas seperti ini tidak bisa dipelajari, saudara, kecuali kita mau merajutnya, kita mau mengalaminya dari hari ke hari bersama Tuhan Yesus. Jadi, mari saya ajak kita semua untuk bisa mengubah ketragisan hidup menjadi hidup yang penuh makna, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.